Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah ya, hari ini semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kita bertemu pada sebuah video kali ini. Bila kemarin-kemarin Ibu memberikan materi melalui podcast, kali ini Ibu berkesempatan untuk memberikan materi kepada kalian menggunakan sebuah video. Tapi sebelum belajar, Ibu mohon setiap kali sebelum belajar kalian lakukan pembiasaan yang baik. Yang pertama tentunya kalian harus sudah siap dalam kondisi belajar, sudah menggunakan seragam, siap di depan buku dan di depan layar handphonenya masing-masing. Kemudian yang kedua, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, jangan lupa untuk selalu berdoa agar kegiatannya menjadi berkah, ilmunya menjadi bermanfaat. Mari jangan berlama-lama, kita mulai saja. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas bagaimana cara kalian untuk agar pandai membuat laporan. Laporan apa, Bu? Laporan, tulisan laporan atau teks laporan. Jadi dalam materi kali ini, Ibu akan membahas mengenai teks laporan hasil pengamatan. Yang mana materi ini masih terangkum di dalam tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Apa sih itu teks laporan? Untuk apa digunakannya? Nah, teks laporan itu biasanya ditulis setelah melakukan sebuah pengamatan. Jadi kalian melakukan pengamatan dulu nih, apa yang kalian amati. Kemudian hasil pengamatannya kalian laporkan. Nah, laporan hasil pengamatan tersebut berupa teks laporan. Berisi apa teks laporan? Teks laporan itu berisi sebuah informasi berdasarkan pengamatan yang sudah kalian lakukan. Jadi jangan menulis teks laporan dulu baru mengamati, tapi amati dulu objek yang akan kalian amati, kemudian baru ditulis laporannya. Jadi untuk apa teks laporan itu? Untuk melaporkan atau memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil pengamatan kita. Kan orang lain belum tentu melakukan pengamatan seperti yang kita lakukan. Nah, agar orang lain tahu mengenai informasi yang sudah kita lakukan mengenai hasil pengamatan itu, maka kita buat hasil pengamatannya ke dalam sebuah teks, yaitu teks laporan. Isinya apa saja? Nah, secara umum, teks laporan ini berisi yang pertama, informasi umum. Jadi informasinya tidak khusus, melainkan umum. Jadi kalian menjelaskan informasi hal yang kalian amati itu secara umum. Kemudian yang kedua, teks laporan itu berisi kumpulan fakta-fakta. Jadi tidak ada teks laporan yang berbohong. Artinya teks laporan itu harus mengandung fakta. Bila kalian sudah melakukan pengamatan, maka tulis seluruh hasil pengamatan kalian secara jujur. Tidak mengada-ngada, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Kemudian yang ketiga, isi teks laporan itu berisi simpulannya. Jadi kesimpulannya apa saja nih? Setelah kalian menuliskan, misalnya kalian mengamati sebuah benda, kalian tuliskan ciri-ciri dan lain sebagainya. Nah, baru kalian simpulkan benda itu apa, ciri-cirinya bagaimana, gunanya untuk apa dan lain sebagainya. Sekali lagi, jadi secara umum teks laporan itu isinya adalah yang pertama, informasi umum mengenai objek yang kalian amati, kemudian berisi tentang fakta-fakta, dan berisi simpulan. Ciri-ciri teks laporan itu seperti apa? Yang pertama, nah ini cirinya ya. Ciri itu berarti tanda. Dikatakan teks laporan bila 1. Memuat laporan yang objektif dan umum. Objektif itu seperti apa? Objektif itu tadi real, fakta, tidak mengada-ngada. Kemudian ciri yang kedua yaitu penggunaan penulisannya menggunakan kalimat yang baik dan benar sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Jadi menulis laporan itu tidak seperti kalian menulis chat di dalam media sosial, bahasanya menggunakan bahasa gaul misalnya gue lo, tidak. Tapi teks laporan itu ditulis menggunakan kalimat yang efektif atau kalimat yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Bahasanya harus baku, tapi harus mudah dimengerti. Kemudian ciri yang ketiga, melaporkan satu jenis objek.
Jadi untuk satu teks laporan itu melaporkan satu jenis objek yang diamati. Dalam satu teks laporan, kalian jangan melaporkan misalnya kucing dan tikus. Jangan, tapi laporkan salah satunya. Kalau mau melaporkan kucing dan tikus, berarti harus membuat 2 teks laporan. Yang pertama laporan kucing, mengenai pengamatan kucing. Yang kedua mengenai pengamatan tikus. Jadi jangan digabungkan. Kemudian ciri yang keempat, laporan harus ditulis secara lengkap. Lengkapnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan hal-hal yang kalian amati. Misal kucing itu berbulu lebat, tulis. Kakinya ada 4, tulis lengkap. Telinganya ada 2, kemudian ada tanda hitam di dekat hidung dan lain sebagainya, kalian tulis secara lengkap. Sehingga orang yang membaca informasi laporan kalian itu, mereka bisa membayangkan, jenisnya seperti ini, cirinya seperti ini. Nah, hingga orang yang membaca bisa melakukan seperti itu, maka teks laporan kalian sudah berhasil. Kemudian ciri yang kelima, laporan disajikan berdasarkan fakta. Tadi harus faktual, seadanya. Kalau ternyata kucing kakinya cuma ada 3, ya laporkan kakinya cuma ada 3. Berarti ada kejanggalan di dalam, ada kejanggalan pada kucing tersebut, begitu. Kemudian yang keenam, teks laporan ini harus menarik. Tadi kata Ibu, bahasanya meskipun baku, meskipun menggunakan bahasa kalimat efektif, tapi disajikannya secara menarik. Bagaimana caranya? Bisa boleh nanti menggunakan gambar, kemudian kalimatnya disusun secara menarik sehingga orang pengen baca nih. Nah, itu berarti sudah mulai tertarik terhadap laporan yang kalian buat. Nah, itu ciri-ciri teks laporan. Sekarang kita lanjutkan ke sifat teks laporan. Teks laporan ini memiliki sifat yang pertama, informatif. Artinya dapat memberikan informasi, dapat memberikan gambaran informasi kepada pembacanya. Seperti apa? Tadi kata Ibu sudah katakan, pembaca itu dapat menggambarkan keadaan hasil pengamatan kalian meskipun mereka tidak langsung mengikuti pengamatannya. Jadi hanya dengan membaca hasil pengamatan kalian, mereka sudah bisa membayangkan, hasil pengamatannya seperti ini, proses pengamatannya seperti ini, dilakukan pengamatannya di mana. Nah, jadi informasinya tersampaikan kepada pembaca. Kemudian sifat yang kedua yaitu komunikatif. Artinya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Tidak hanya mudah dimengerti oleh kalian, tapi oleh pembaca pun paham. Bagaimana caranya membuat kalimat yang dapat dimengerti oleh pembaca? Nih, trik dari Ibu. Yang pertama, jangan menggunakan kata-kata yang berulang. Kemudian saya, kemudian saya, kemudian saya. Selalu diulang-ulang kata-katanya. Dari kalimat ke satu ke kalimat selanjutnya menggunakan kata kemudian saya. Itu tidak boleh. Kemudian, yang kedua triknya, setelah kalian selesai menyusun satu kalimat nih, atau satu paragraf, kalian baca kembali. Apakah paragraf itu dapat dimengerti? Ataukah bahasanya masih rancu? Nah, bila bahasanya masih rancu, kalian ubah kembali. Kata-kata yang tidak perlu atau menurut kalian itu tidak perlu ditambahkan, jangan ditambahkan. Jadi, dibaca kembali sampai kalian pun paham. Kemudian tips yang ketiga, minta bantuan orang lain untuk memahami. Tolong bacakan paragraf ini. Apakah kamu sudah mengerti? Kalau orang lain sudah paham, maksudnya sama seperti apa yang kamu maksudkan di dalam teks, maka berarti paragrafnya sudah berhasil. Kalimatnya sudah berhasil, bisa dimengerti oleh orang lain. Dan sifat yang ketiga, yaitu adalah objektif tadi. Melaporkan berdasarkan informasi yang benar-benar terjadi. Tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Kalian misalnya melaporkan kucing, saya nggak mau kucing, tiba-tiba ganti jadi kambing. Nah, jangan seperti itu. Atau misal kalian melaporkan kucing tapi sukanya burung, tiba-tiba di hasil laporannya itu kucingnya bersayap. Nah, itu tidak objektif berarti. Ya, jadi melaporkan sesuai keadaan yang benar-benar terjadi.
Kemudian sekarang mari kita simak contoh teks laporan itu seperti apa sih. Ini adalah contoh sederhana dari teks laporan. Kerangkanya seperti apa? Kerangkanya yaitu laporan pengamatan bunga melati contohnya. Ini ibu ambil sengaja contohnya sama seperti yang ada di dalam buku agar kalian nanti bisa melihat kembali. Contoh sederhananya seperti apa? Yang pertama kerangkanya ya, harus ada objek pengamatannya. Apa nih objek pengamatannya? Apakah kalian sedang mengamati sebuah pensil? Atau mengamati tumbuhan, nama tumbuhannya apa disebutkan, atau mengamati hewan, atau mengamati lingkungan dan lain sebagainya, harus dijelaskan apa objek pengamatan kalian. Kemudian waktu pengamatannya kapan, kemudian tempat pengamatannya di mana, apakah di rumah atau di sekolah. Kalau di rumah jelaskan alamatnya di mana, kalau di sekolah sebutkan nama sekolahnya apa. Kemudian tujuan pengamatannya untuk apa? Untuk mengetahui cirinya kah? Untuk mengetahui karakternya kah? Atau untuk mengetahui cara perkembangbiakan, atau untuk mengetahui cara pertumbuhan dan perkembangan sebuah hewan atau tumbuhan misal. Jadi tujuan laporannya atau tujuan pengamatannya itu dilakukan untuk apa? Itu tujuan ya. Nah, hasil pengamatannya dituangkan seperti ini. Hasil pengamatan tanaman melati ada di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut katanya. Yang pertama, disebutkan ciri-ciri daun karena ada daunnya. Jadi disebutkan, dijelaskan apapun yang kalian lihat, sebutkan. Kemudian ada ciri-ciri bunganya, ada ciri-ciri batang, dan ada hal-hal lain katanya. Ciri-ciri daun, ciri-ciri bunga, ciri-ciri batang itu merupakan ciri-ciri yang spesifik yang menggambarkan keadaan bunga melati, tapi harus digambarkan secara umum. Nah, kemudian hal-hal lain itu hal-hal yang kalian lihat pada saat mengamati. Misalnya banyak lebah yang hinggap pada bunganya, tapi harus berhubungan dengan bunga tetap ya. Jangan ada kucing lewat kalian tulis hal-hal lain. Ada kucing lewat, itu tidak perlu ya. Misalnya hal-hal lain ini tetap yang berhubungan dengan bunga. Misal ada kupu-kupu yang sedang menghisap bunga. Kemudian ada bunga yang layu misalnya, atau lain sebagainya. Masyarakat memetik bunganya untuk campuran membuat teh agar wangi. Nah, ini salah satu kebermanfaatan dari bunga melati. Jadi nanti kalian bisa masukkan ke dalam kesimpulan. Nah, setelah kalian menuliskan ciri-ciri atau setelah kalian menuliskan pengamatan seperti apa, barulah kalian buat kesimpulan. Kesimpulan itu dibuat dalam bentuk paragraf. Jadi kalian jelaskan kembali tadi yang ini, poin-poin yang ini yang sudah kalian tulis dari ciri-ciri sampai hal-hal lain ini. Kemudian poin-poin ini dibuat ke dalam bentuk paragraf. Kesimpulannya, bunga melati memiliki warna putih dan baunya harum mewangi. Berarti, nah ini bunganya berwarna putih, baunya harum mewangi katanya. Berarti poin ke-1 dan ke-2 ini sudah dibentuk ke dalam paragraf, ke dalam satu kalimat. Kemudian melati berbatang keras, berkayu dan banyak cabangnya. Banyak lebah yang hinggap pada bunga melati. Tanaman ini banyak diminati masyarakat karena bunganya bisa dijadikan campuran membuat teh agar wangi. Nah, untuk poin hal-hal lain seperti nomor 2 ini, kalian bisa mencari informasi dari masyarakat sekitar. Misal, ada tetangga nih, Pak, suka menggunakan bunga melati tidak? Atau Pak, tahu manfaat bunga melati atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi harus ditanyakan dulu, jangan mengada-ngada. Masyarakat memetik bunganya untuk campuran membuat teh agar wangi. Tapi kalian mengada-ngada saja, jangan. Harus berdasarkan pengamatan. Tanya dulu ke lingkungan sekitar. Pak, apakah bunga melati menguntungkan atau merugikan? Misalnya, nah nanti kalian bisa masukkan informasi yang kalian dapatkan dari orang yang kalian tanya itu ke dalam hasil laporan pengamatan kalian. Nah, seperti itu untuk laporan pengamatan sederhana. Mudah ya, tidak sulit. Ibu rasa kalian pasti bisa melakukan pengamatan. Nanti kita coba berlatih ya. Nah, nih bicara-bicara mengenai tumbuhan. Apakah kalian sadar salah satu ciri tumbuhan itu adalah berkembang biak?
kalian sadar tidak sih, kenapa tumbuhan kok bisa jadi banyak? Kita awalnya menanam misalnya hanya satu batang, tapi tiba-tiba di sebelahnya itu muncul lagi, di sebelahnya muncul lagi, kemudian jadi banyak. Kalian sadar tidak itu? Setelah kalian menyadari itu, kalian berpikir tidak bagaimana cara tumbuhan tersebut memperbanyak dirinya? Nah, memperbanyak dirinya itu artinya tumbuhan berkembang biak. Coba, kalian sadar tidak tumbuhan itu bisa menjadi tiba-tiba banyak? Kemudian terpikir tidak oleh kalian, kenapa ya kok bisa jadi banyak? Apa penyebabnya dan bagaimana caranya tumbuhan tersebut bisa memperbanyak, sedangkan tumbuhan tidak kita perbanyak atau tidak kita yang menanamnya di samping-sampingnya, tapi dia memperbanyak dirinya sendiri. Silakan kalian pikirkan. Ibu hanya akan memberi clue sedikit bahwa benar, bila kalian menyadari bahwa tumbuhan itu semakin banyak, kanan kiri tiba-tiba bertambah, benar bahwa tumbuhan itu berkembang biak. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak, dan tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup, sehingga tumbuhan pun berkembang biak. Tujuannya apa berkembang biak? Untuk melestarikan jenisnya, sehingga jadi banyak. Kalau tumbuhan tuanya mati, maka ada tumbuhan mudanya yang akan tumbuh. Sama seperti kita, sama seperti manusia, sama seperti hewan, tumbuhan pun berkembang biak. Cara perkembangbiakan tumbuhan ini ada dua. Ada yang berdasarkan perkembangbiakan generatif, ada yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Apa itu generatif dan apa itu vegetatif? Itu adalah tugas kalian. Ya, Ibu tidak akan jelaskan dulu, itu akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana sampai sini paham ya mengenai membuat teks laporan? Ibu rasa tidak terlalu sulit. Contohnya pun ada, silakan kalian amati, silakan kalian simak, silakan kalian pahami. Contohnya seperti apa? Kemudian nanti kita berlatih untuk membuat teks laporan. Nah, sekarang berlatihnya seperti apa? Ada 3 saja. Ada 3 hal untuk melatih kemampuan kita. Yang pertama, tadi untuk menstimulus ingatan kalian atau untuk menstimulus rasa keingintahuan kalian, silakan dijawab soal yang pertama, apakah benar tumbuhan dapat berkembang biak? Jelaskan oleh kalian. Kalau benar, kenapa benar? Buktinya dari mana? Kalau tidak benar, tuliskan juga buktinya apa bahwa tumbuhan tidak benar, tumbuhan tidak berkembang biak. Buktinya apa ya? Jangan hanya tulis benar, tidak benar, tapi sertakan apa buktinya. Jelaskan oleh kalian buktinya bla 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 bla. Kemudian yang kedua, apa yang kalian pikirkan mengenai perkembangbiakan tumbuhan? Apa yang terpikirkan oleh kalian bila membicarakan mengenai perkembangbiakan tumbuhan? Selintas saja dalam pikiran kalian apa? Gak usah nyari ke buku, gak usah nyari ke internet, kesana kemari, gak usah. Tapi selintas saja. Ketika Ibu berbicara perkembangbiakan tumbuhan, nah, apa yang terlintas dalam benak kalian, dalam pikiran kalian, tuangkan di jawaban soal nomor 2. Dan yang ketiga, buatlah teks laporan hasil pengamatan mengenai satu jenis tanaman. Tanamannya boleh apa saja. Dan di dalam pengamatan tersebut, sebutkan atau kaitkan dengan cara perkembangbiakan tanaman tersebut. Dari mana didapatkannya kalau kalian tidak tahu? Nah, karena ini pengamatan, kalian baru boleh membuka sumber. Sumbernya boleh dari buku, boleh dari informasi orang lain, misalnya tanya kepada orang lain. Boleh juga dari internet, ya, untuk soal nomor 3. Selamat berlatih. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami dengan baik. Bila belum paham, silahkan bertanya. Jangan ragu dan jangan sungkan ya. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.